Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang rasanya kita bertemu kembali di channel kesayangan kita, channel Sang Penghujat. Di tayangan kali ini, kita telah sampai di episode ke-70. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai Alkitab, yakni Kitab Keluaran pasal ke-26. Keseluruhan ayat di pasal ini berjumlah 37 ayat. Kami akan membacakan ayat demi ayatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu, ada baiknya Anda sekalian menyiapkan lebih dahulu segala sesuatunya untuk kenyamanan Anda dalam menyaksikan tayangan kita ini. Kami mulai dari ayat pertama. Mengenai kemah suci, ayat ke-1. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta, segala tenda itu harus sama ukurannya. Di pasal ke-26 ini keseluruhannya terdiri dari 37 ayat. Di sini oleh LAI diberi subjudul mengenai kemah suci. Di ayat 1 dan 2 ini ada aturan dari Tuhan Allah Israel yang biasa disebut Yahweh untuk membuat kemah suci. Ini dibuat dari 10 tenda yang berasal dari lenan halus. Lenan ini kain dari benang linen yang sekarang kita lebih familiar dengan kata linen. Ini adalah serat rami dari pohon rami dan ini harus dipintal benangnya. Dan juga tenda ini dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, di mana terdapat keruk buatan ahli tenun. Ada bentuk tenunan di kain-kain tersebut berupa keruk, dan ini harus dibuat sama. Sementara ukuran dari tenda tersebut panjangnya 28 hasta, ini 14 meter, dan lebarnya tiap-tiap tenda 4 hasta, ini sekitar 2 meter, dan ukurannya harus sama. Ini akan menimbulkan pemikiran pada kita. Kalau Anda mencermati dari kisah awal orang Israel ini keluar dari Mesir, mereka memang menjarah, merampok, meminta kepada orang-orang Mesir, yakni berupa emas, perak, dan juga ada kain-kain yang memang diminta. Ini dapat Anda lihat di pasal-pasal awal di Kitab Keluaran. Ketika Yahweh menurunkan tulah ke-10, akhirnya Fir'aun dan seluruh rakyat Mesir, bangsa Mesir ini menyuruh orang-orang Israel ini keluar dari Mesir. Dan mereka, orang-orang Israel ini, meminta menjarah. Ya, kalau menjarah ini sama dengan merampok, maka mereka merampoki semua orang-orang Mesir berupa emas, perak, dan juga kain. Tidak secara detail kain apa yang diambil oleh orang-orang Israel ini. Apakah ini kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan sebagainya, tidak jelas. Tapi jika ingin dicocok-cocokkan, memang anggap saja bahwa orang Israel ini mengambil kain-kain tersebut, sehingga Yahweh-nya ini pun meminta kain yang sudah dijarah oleh orang-orang Israel ini. Oh no! Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa kemah suci ini dibuat dari tenda yang berasal dari lenan halus yang dipintal benangnya. Berarti harus ada pemintalan benang. Ini yang merupakan pemikiran kita, dari mana orang Israel bisa memintal benang rami untuk menjadi linen. Sementara mereka ada di padang pasir, gurun pasir, di mana untuk makan saja mereka tidak sanggup. Cari makannya susah. Bagaimana mereka bisa membuat kain lenan halus untuk dibuat kemah suci? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi jika dipaksakan, ya monggo, silahkan dari nalar Anda sendiri. Bagaimana bisa orang Israel memintal benang,
membuat kain lenan halus untuk dibuat kemah suci. Ini sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ketiga. Ayat ketiga. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Di ayat ketiga hingga di ayat ke-6 ini masih lanjutan dari aturan Tuhan di dalam membuat kemah suci. Jika di ayat sebelumnya kita diberitahu bahwa kemah suci ini terdiri dari 10 tenda, maka di ayat berikut ini, di ayat ketiga hingga ayat ke-6 ini, ke-10 tenda itu dibagi menjadi 5 tenda yang dirangkap menjadi satu dan 5 tenda lagi dirangkap juga menjadi satu. Ada 2 rangkapan. Dan pada tiap tenda tadi ada yang disebut sosok-sosok. Ternyata versi lain, sosok-sosok ini adalah lubang kancing untuk mengkaitkan kaitan emas yang nantinya akan menyambungkan tenda-tenda tersebut. Memang agak rumit perintah dari Yahweh ini kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Terutama bagi kita yang hidup di zaman modern begini, kita tidak pernah membuat kemah, tidak pernah memasang tenda, jadi kita akan kesulitan di dalam mengimajinasi, membayangkan bagaimana bentuk kemah yang dibuat oleh Musa ini berdasarkan aturan dari Yahweh-nya. Tetapi menurut saya, apa yang dijabarkan oleh Yahweh kepada Musa ini adalah sesuatu hal yang detail, jika memang hal ini demikian. Tetapi bisa juga ini adalah imajinasi dari penulis kitab Keluaran ini dari kehidupan yang nyata pada zaman tersebut. Bahwa inilah tenda, satu kemah yang besar yang terdiri dari 10 tenda yang kemudian dibagi 2 menjadi 5 tenda dirangkap menjadi satu. Satu tenda yang besar dan kemudian dibuatkan pengait dari emas. Jumlahnya 50-50. Di rangkapan pertama dibuat 50 lubang pengancing dan satunya lagi juga 50. Harus ukurannya sama. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-7. Ayat ke-7. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta, yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2, di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu, supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci, di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Di ayat ke-7 hingga di ayat ke-14 ini masih melanjutkan mengenai
pembuatan kemah suci ini. Jika tadi kita melihat dari awalnya adalah pembuatan kemah untuk kalau zaman sekarang mungkin dindingnya, sekarang di ayat ke-7 hingga 14 ini kita melihat tutupnya atau atap dari kemah tersebut. Yahweh memerintahkan kepada Musa untuk membuat tutup atap kemah ini dari bulu kambing untuk menudungi kemah suci. Dan keseluruhannya ada 11 tenda. Dan ini dengan ukuran bahwa panjang tiap tenda itu 30 hasta dan lebarnya 4 hasta. Jadi kurang lebih 15 meter dan lebarnya 2 meter. Dan ini ukurannya harus sama. Jika tadinya kita melihat ada 10 tenda yang kemudian dibagi 2, 5 tenda dan 5 tenda dirangkap menjadi 1, maka di sini ada 11 tenda yang sebagai atap kemah. 11 ini kemudian dibagi 6 dan 5. Yang 6 ini ada di bagian belakang karena ada sisa yang harus menjuntai menutupi bagian belakang dari kemah tersebut. Dan ukurannya pun sudah ditentukan oleh Yahweh, yakni kurang lebih setengah hasta. Setengah hasta kalau zaman sekarang kurang lebih ya 1 jengkal, 20 hingga 25 cm. Jadi ada jumbainya di sebelah belakang kemah suci. Demikian rinci dari apa yang diberikan oleh Yahweh ini sebagai aturan untuk mendirikan kemah bagi dia. Ini sungguh sesuatu yang memang menurut kita luar biasa. Ya, kembali lagi seperti dahulu bahwa lanjutan dari luar biasa ini luar biasa apanya? Luar biasa hebatnya atau luar biasa bohongnya, kita juga tidak tahu. Bagaimana pembuatannya ini? Apakah ini satu rekayasa dari seorang pengarang, penulis cerita ini, ataukah memang ini satu realita kehidupan, peristiwa yang memang benar-benar terjadi pada zaman dahulu? Ya, kita tinggal menerima saja, mau percaya atau tidak, terserah dari keyakinan kita masing-masing. Di ayat ke-14-nya ini disebutkan bahwa Musa dan orang Israel harus membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Mewarnai merah ini dari mana mereka mendapatkan pewarna merah? Tidak pernah juga dibahas. Mereka ada di gurun pasir. Hanya pasir semata yang ada di sana. Untuk membuat pewarna, jelas mereka membutuhkan bahan. Kalau sekarang kita melihat lebih banyak dari tumbuh-tumbuhan, tapi juga untuk zaman modern bisa digunakan bahan sintetis. Tetapi pada zaman dahulu untuk pewarnaan lebih banyak diambil dari tumbuh-tumbuhan. Sementara di padang pasir mana ada tumbuh-tumbuhan. Ini juga sesuatu yang janggal menurut saya. Dan juga dilanjutkan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Jadi untuk membuat penutup dari kemah ini ada 2 macam kulit yang diminta oleh Yahweh. Yang pertama adalah dari kulit domba jantan warnanya merah dan kemudian atasnya lagi ada kulit lumba-lumba. Ini sebagaimana yang telah kita bahas di episode terdahulu bahwa terjemahan dari LAI ini kurang tepat. Lebih tepat jika dikatakan kulit dari musang atau luwak, bukan kulit lumba-lumba. Karena jelas orang Israel akan kesulitan untuk menemukan kulit lumba-lumba karena mereka ada di padang pasir. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-15. Ayat ke-15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain, demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan.
Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Di ayat ke-15 hingga ayat ke-21 ini, Yahweh memerintahkan untuk membuat papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Jadi ini adalah perintah untuk membuat tiang-tiang penyangga dari kemah tersebut. Diharuskan membuat tiang tersebut dari kayu penaga dengan ukuran bahwa panjangnya 10 hasta, kurang lebih 5 meter tingginya, dan kemudian lebarnya 1,5 hasta, kurang lebih 75 cm. Dan ini kayu-kayu dari pohon penaga ini mempunyai alas dari perak. Jadi sebagai tumpuan dari tiang-tiang tersebut, di bagian bawah dari tiang tersebut ada alas perak, dan ini harus dibuat untuk keseluruhan tiang-tiang tersebut. Ini juga menimbulkan pertanyaan. Memang bangsa Israel ini ketika keluar mereka menjarah emas, perak, dan kain. Perak ini adalah dalam bentuk perhiasan, sama seperti emas yang mereka jarah. Bentuknya adalah perhiasan. Sekarang Yahweh meminta bahwa tiang-tiang penyangga kemah tersebut harus mempunyai alas perak. Disebutkan di ayat ke-19-nya ini harus dibuat 40 alas perak di bawah 20 papan. Dan mereka harus membuatnya dari perak-perak perhiasan yang dijarah dari bangsa Mesir. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mereka nantinya melebur perak-perak tersebut. Sama seperti pembuatan barang-barang untuk persembahan semacam kandil yang kemarin di episode terdahulu telah kita bahas. Ini sesuatu yang janggal menurut saya. Mereka berada di padang pasir. Untuk membuat peleburan emas tidaklah mudah. Bahkan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan oleh manusia. Jika ada anggapan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya mengapa tidak Tuhan sendiri yang bekerja? Mengapa dia bekerja setengah-setengah? Bukankah dengan hanya berucap, berfirman, berkata-kata, semuanya akan bisa jadi. Dan itu yang kita sebut sebagai mukjizat dari Tuhan, dari Yahweh. Sementara kalau manusia jelas membutuhkan satu usaha. Untuk membuat semuanya itu ada proses. Ada tungku peleburan, ada juga sumber api, pemanasan untuk bisa melakukan peleburan. Sementara mereka ada di padang pasir. Bagaimana mereka menemukan bahan-bahan untuk membuat proses tersebut terjadi? Ini jelas di luar nalar kita. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-22. Ayat ke-22. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci, di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu, demikianlah harus kedua papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci,
5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya, pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu, haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas, gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Di ayat ke-22 hingga ayat ke-29 ini, Yahweh tetap memerintahkan untuk pembuatan papan di sebelah belakang kemah suci. Ini juga harus dari kayu penaga. Di sini demikian rinci dan dapat Anda lihat sendiri bahwa ada alas yang berupa perak dengan jumlah yang cukup banyak. Sementara untuk bagian atasnya harus disalut dengan emas. Jika Anda meneliti jumlah yang diminta oleh Yahweh ini cukup banyak untuk kayu-kayu tersebut. Belum lagi jika kita masih mengingat di pasal sebelumnya mengenai tabut perjanjian dan juga meja untuk persembahan. Itu semuanya dari kayu penaga dan ada yang disalut dengan emas semua. Ini sesuatu yang patut kita pertanyakan. Dan memang selama ini tidak pernah dibahas oleh pendeta manapun. Karena ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Jadi Anda mau bertanya kayak apapun, Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saya sendiri lebih condong mengatakan bahwa ini adalah gambaran dari imajinasi penulis cerita ini. Sesuatu khayalan yang memang jika kita melihat kenyataan yang ada, Anda di gurun pasir, adanya pasir semua, makan masih dijatah oleh Yahweh, yakni berupa mana dan juga burung puyuh untuk daging yang dapat Anda santap. Ini Anda makan sampai Anda bertemu dengan penduduk di daerah tersebut, atau Anda telah mencapai tanah yang dijanjikan oleh Yahweh. Ini dapat Anda lihat lagi di episode terdahulu, di tayangan-tayangan terdahulu. Sekarang di sini Musa memperoleh perintah untuk mendirikan kemah suci dan juga membuat tabut perjanjian, membuat meja untuk persembahan roti sajian dan lain-lain sebagainya, dan kesemuanya itu berupa emas murni. Tentu harus ada pemisahan dari emas-emas dan juga perak yang dijarah orang Israel, dijadikan demikian murni untuk dibentuk menjadi tabut perjanjian, kandil, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa melakukan itu semua sementara mereka berada di dalam situasi yang begitu sulit? Untuk makan pun mereka susah. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-30. Ayat ke-30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Di ayat ke-30 ini adalah satu gambaran yang ditunjukkan oleh Yahweh kepada Musa, bahwa Musa harus mendirikan kemah suci sesuai rancangan yang sudah ditunjukkan oleh Yahweh ini di atas gunung. Berarti apa yang telah dijabarkan oleh Yahweh ini masih dalam bentuk rancangan. Jadi masih berupa blueprint, belum dilaksanakan, baru omong doang. Nah, ini yang ada di dalam otak Musa. Demikian rinci, demikian panjang lebar, bahkan kita pun di sini harus membuat berjilid-jilid, berepisode-episode tayangan videonya. Sementara Musa yang sudah kakek-kakek tanpa membawa catatan apapun mengingat dengan otaknya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kembali lagi, sesuatu yang luar biasa. Tinggal tambahan belakangnya, Anda sambung dengan kata apa? Luar biasa hebatnya, luar biasa jeniusnya,
atau luar biasa bohongnya? Terserah dari pilihan kita masing-masing. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-31. Ayat ke-31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga, yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Di ayat ke-31 hingga ayat ke-33, inilah dasar dari pembuatan tempat kudus dan tempat maha kudus. Karena di ayat inilah Yahweh meminta ada tabir yang memisahkan antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tabir ini dibuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Sama seperti di ayat-ayat awal tadi. Pembuatan kemah suci ini pun dibuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Berarti sesuatu yang masih murni karena dipintal dari benang. Sementara lenan halus ini benangnya dari rami sehingga dibuat benang linen. Ini harus dipintal oleh orang Israel. Pertanyaannya masih tetap sama. Bagaimana orang Israel mendapatkan pohon rami ini sehingga bisa diambil benangnya dan bisa dipintal menjadi lenan halus, sesuatu yang tidak masuk akal dan pasti dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa melakukan proses ini. Dan Anda bisa melihat dan membaca kembali bahwa kesemuanya ini harus disalut dengan emas. Kaitannya emas, kemudian alasnya dari perak. Dan ini menyambung dari tenda yang satu dengan tenda yang lain sehingga terjadi pemisahan antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya, di ayat ke-34. Ayat ke-34. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Di ayat ke-34 hingga ayat 37 ini, Yahweh memerintahkan kepada Musa untuk meletakkan tutup pendamaian di atas tabut hukum dan diletakkan di tempat maha kudus. Sementara meja untuk sajian roti persembahan dan juga kandil ini ada di sisi depan berhadapan dengan bagian yang maha kudus tersebut. Dan di ayat terakhirnya, di ayat ke-37 ini, kita baru melihat adanya alas yang berasal dari tembaga. Jika kita lihat ada emas, perak, itu adalah merupakan jarahan orang Israel kepada orang-orang Mesir, bangsa Mesir pada waktu mereka keluar dari Mesir. Sekarang kita melihat di ayat ke-37 ini ada perintah dari Yahweh untuk membuat alas dari tembaga. Ya, ini merupakan satu bahan yang berbeda lagi dibanding yang lain. Apakah memang orang Israel ini memiliki tembaga juga?
Dari ayat sebelumnya kita tidak pernah membaca mengenai hal ini. Tahu-tahu muncul kata tembaga. Ya, ini satu persoalan lagi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Demikian Bapak Ibu, ke-30 ayat dari pasal ke-26 telah kita bahas ayat per ayatnya, dan kita dapat meneliti dan akhirnya kita dapat melihat juga banyak hal yang janggal di pasal ke-26 ini. Bagaimana orang Israel mampu melakukan ini dengan aturan-aturan yang demikian ketat yang diperintahkan oleh Yahweh-nya? Apakah ada sanksi jika seandainya orang Israel ini tidak melakukan persis seperti yang dikatakan diperintahkan oleh Yahweh-nya ini? Ini juga harus kita lihat lagi di episode-episode selanjutnya, di pasal-pasal berikutnya. Ataukah ini sama seperti yang dikatakan di pasal sebelumnya, bahwa ini hanyalah sebagai blueprint, sebagai perintah pedoman untuk melakukan apa yang diinginkan Yahweh, sementara yang dilakukan manusia belum tentu seperti yang diminta oleh Yahweh-nya ini. Jika memang itu sampai tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhannya, lantas konsekuensinya apa? Ini dapat kita cermati di episode-episode mendatang. Tetapi, sebagaimana yang telah saya jabarkan tadi, permintaan dari Yahweh-nya ini demikian rumit, demikian detail. Sementara penerima pesan ini adalah seorang kakek-kakek yang telah berusia 80 tahun. Memang selama ini kita selalu disodori satu pernyataan, satu klaim, dan tidak pernah ada konfirmasi. Bagaimana kita bisa melakukan konfirmasi itu pun tidak mampu kita lakukan, karena di sini kita melihat bahwa penerima pesan ini adalah Musa, dan Musa telah mati beribu-ribu tahun yang lalu. Apakah memang Musa demikian jeniusnya, demikian hebatnya, otaknya mampu merekam semua ini? Ya, kembali lagi, para teolog dengan mudah akan mengatakan itulah hikmat dari Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai, bla bla bla. Silahkan Anda terima itu, Anda telan mentah-mentah, sehingga apa yang saya jabarkan ini dapat Anda terima dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadi mentah kembali, bahkan menggoyahkan iman Anda. Anda lebih condong, saya sarankan untuk menerima pernyataan-pernyataan dari teolog-teolog Anda yang mengatakan bahwa inilah mukjizat dari Tuhan, dari Yahweh kepada Musa, sehingga otak Musa demikian jenius seperti komputer yang paling mutakhir di zaman yang akan datang, sehingga dapat menerima semua perintah ini demikian detail tanpa kesalahan. Tapi sekali lagi, jika menurut saya semua ini adalah satu rekayasa dari penulis kitab Keluaran ini sendiri, dengan mengatasnamakan Yahweh dengan tokoh utama Musa. Sehingga apa yang ditulis di sini adalah gambaran-gambaran yang telah dilakukan. Dan ini mundur ke belakang seakan-akan Musa menerima semua ini dan dilakukan. Demikianlah Bapak Ibu, apa yang dapat saya jabarkan, yang dapat saya ulas di episode kali ini. Terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda curahkan di tayangan kita kali ini. Besar harapan saya, kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Dan saya sangat berharap bahwa Anda berkenan untuk membagikan ini kepada rekan-rekan Anda, saudara Anda, kerabat Anda, atau kepada siapapun juga, untuk nantinya dapat kita bersama-sama belajar mengenai kebenaran-kebenaran dari Alkitab kita ini. Dengan situasi pada zaman sekarang yang semakin demikian kritis, banyaknya informasi yang kita terima dapat kita pertimbangkan mengenai kebenaran dari Alkitab kita ini, sebelum kita mencermati kitab-kitab yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan. Dan kita bertemu lagi di episode mendatang. Shalom.